Saat teman-teman ada di jalanan, pasti teman-teman melihat banyak jenis mobil. Setiap mobil yang melaju pasti menggunakan kecepatan yang berbeda. Dari banyaknya mobil yang melaju tersebut, kira-kira mobil mana yang paling sulit berhenti? Tentu saja mobil dengan kecepatan yang paling tinggi. Tapi, mengapa bisa begitu ya? Hal ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu impuls dan momentum linear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, nama saya Hilma Sakinah. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang impuls dan momentum linear. Sebelum kita memulai materi ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada awal video, fenomena mobil di jalan dapat kita jelaskan dengan konsep fisika, khususnya konsep momentum. Tahukah teman-teman, apakah momentum itu? Momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang sedang bergerak. Semakin sukar benda berhenti, semakin besar momentumnya. Momentum juga merupakan besaran vektor yang dimensinya M dikali L dikali T pangkat min 1. Besarnya momentum bergantung pada massa dan kecepatan benda. Dengan persamaan, P sama dengan M dikali V. P adalah momentum, M adalah massa, dan V adalah kecepatan. Oke teman-teman, berarti pertanyaan di awal tadi sudah terjawab ya. Karena semakin besar kelajuan benda, momentumnya juga semakin besar, sehingga benda akan lebih sulit untuk berhenti. Namun, jika mobil tidak sejenis, maka massanya juga akan berbeda. Salah satu besaran fisika yang erat hubungannya dengan momentum adalah impuls. Impuls dapat kita artikan sebagai ukuran seberapa besar gaya luar mengubah momentum suatu benda. Secara matematis, impuls dapat kita rumuskan sebagai berikut. I sama dengan F dikali delta T, dengan I adalah impuls satuannya Newton per second, F adalah gaya dalam satuan Newton, dan delta T adalah selang waktu dalam satuan second. Sebagai contoh, kita bisa lihat pada grafik berikut ini. Pada grafik F delta T, nilai impuls sama dengan luas daerah di bawah grafik. Kita cukup menghitung luas area yang dibentuk ya teman-teman. Impuls juga merupakan perubahan momentum suatu benda. Hubungan impuls dan momentum bisa digambarkan pada suatu benda yang bermassa M bergerak dengan kecepatan mula-mula P1, kemudian diberi gaya sebesar F dalam selang waktu delta T, sehingga kecepatannya berubah menjadi V2. Pada peristiwa ini, hubungan momentum dan impuls dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut. Kemudian, hukum kekekalan momentum. Jika kedua benda saling bergerak atau salah satunya diam dan pada suatu saat saling bersinggungan, kedua benda dikatakan bertumbukan. Pada peristiwa tumbukan selalu berlaku hukum kekekalan momentum, dengan M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Dengan M1 V1 ditambah M2 V2 adalah jumlah momentum sebelum tumbukan, dan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen adalah jumlah momentum sesudah tumbukan. Saat dua benda saling bertumbukan, maka nilai kecepatan sebelum dan sesudah tumbukan juga akan berbeda. Perbandingan antara selisih kecepatan benda sebelum dan sesudah tumbukan disebut dengan koefisien restitusi. Besaran nilai koefisien restitusi dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut ini.
V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 dikurang V2 sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen per V1 dikurang V2. Nilai koefisien restitusi menunjukkan kelentingan pada benda saat peristiwa tumbukan. Nah teman-teman, tumbukan ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama tumbukan lenting sempurna, yang kedua tumbukan lenting sebagian, dan yang ketiga tumbukan tidak lenting sama sekali. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Misalnya, dua benda bermassa M1 dan M2 dengan kecepatan masing-masing V1 dan V2 saling bertumbukan. Setelah terjadinya tumbukan, maka akan saling berlawanan arah. Nah, dua benda dikatakan mengalami lenting sempurna jika selama tumbukan tidak ada energi yang hilang, sehingga berlaku hukum sebagai berikut. Biasanya tumbukan lenting sempurna hanya terjadi pada partikel-partikel berskala atomik atau lebih kecil. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Dapat kita lihat contohnya dari animasi berikut ini. Sebuah bola karet yang dijatuhkan ke lantai dengan ketinggian H dan kecepatan V, kemudian memantul kembali ke atas di mana nilai kecepatan lentingnya tidak sama dengan kecepatan semula, dan hanya berlaku hukum sebagai berikut. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Dapat kita lihat pada animasi berikut ini. Peluru ditembakkan ke bola hingga peluru tersebut bersarang di dalam bola. Kemudian keduanya bergerak dengan kecepatan yang sama dan hanya berlaku hukum sebagai berikut ini. Aplikasi tumbukan dan hukum kekekalan momentum bisa kita lihat pada ayunan balistik. Ayunan balistik adalah sebuah alat yang sering digunakan untuk mengukur laju proyektil peluru. Ayunan balistik adalah salah satu contoh tumbukan tidak lentik sama sekali. Persamaan yang terkait dengan ayunan balistik adalah sebagai berikut. Untuk lebih melatih kemampuan teman-teman, mari kita berlatih soal-soal berikut ini. Soal pertama, seorang petinju menyerangkan pukulan ke kepala lawannya dalam selang waktu tertentu. Kemudian tangannya ditarik kembali. Hasil kali antara gaya pukulan dengan selang waktu yang dialami lawannya disebut A. Momentum, B. Impuls, C. Daya, D. Energi, E. Usaha. Pembahasannya, hasil kali gaya dengan selang waktu disebut dengan impuls, atau jawabannya yang B. Sebuah bola karet masanya 75 gram dilemparkan horizontal hingga membentur dinding seperti pada gambar di samping. Jika bola karet dipantulkan dengan laju yang sama, maka besar impuls bola yang terjadi adalah A0, B 1,5 Newton second, C 3 Newton second, D 3,7 Newton second, E 5,5 Newton second. Diketahui M sama dengan 75 gram menjadi 0,075 kg. V sama dengan negatif 20 meter per second menjadi negatif karena arahnya ke kiri.
dan V aksen sama dengan positif 20 meter per second. Positif karena arahnya ke kanan. Yang ditanya adalah impuls. Besarnya impuls dapat kita hitung dengan persamaan I sama dengan delta P, dengan I sama dengan M dikali V aksen dikurang V, sehingga diperoleh I sama dengan 3 Newton second atau jawabannya yang C. Untuk melatih kemampuan teman-teman, silahkan kerjakan soal ini dengan mandiri. Aplikasi impuls dan momentum pada teknologi bisa kita lihat salah satunya pada roket. Allumage de CAP, décollage. Roket menghasilkan gaya vertikal ke bawah pada udara karena perubahan momentum persatuan waktu. Perubahan momentumnya dikarenakan perubahan massa udara pada roket. Nah, sesuai dengan hukum 3 Newton, muncul reaksi vertikal ke atas sehingga roket dapat bergerak naik ke atas juga. Yang kedua, aplikasi pada airbag mobil. Airbag mobil memperlama selang waktu kontak sehingga gaya impuls atau benturan yang dialami orang kecelakaan tidak terlalu besar. Jadi, impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda itu, yaitu benda antara momentum akhir dengan momentum awalnya. Ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Baik teman-teman, waktunya diskusi. Silahkan pause video ini untuk memulai diskusi. Nah, untuk teman-teman jangan lupa belajar dan banyak baca buku ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Saya harap video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.